Assalamualaikum ayah dan bunda yang hebat. Ayah bunda, ternyata bangsa kita itu adalah negara keempat terbesar dengan pengguna gadget yang mencapai 58,6% dari seluruh populasi yang ada. Jadi kita bisa membayangkan bagaimana kemudian gadget itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Lalu pertanyaannya ayah bunda, bagaimana kemudian gadget itu terkait dengan pengasuhan dan pendidikan anak? Mari kita bahas pada kesempatan kali ini, tapi sebelumnya selamat datang di channel kami Rumah Parenting Indonesia. Gadget sebagai alat teknologi yang digunakan keseharian tentu akan berdampak positif atau bahkan bisa juga berdampak negatif tergantung dari penggunaan keseharian kita. Jika gadget tersebut digunakan secara berlebihan tentu akan berdampak negatif bahkan sampai mengganggu kesehatan anak-anak, baik kesehatan fisik mata Ananda atau kesehatan mental anak. Apa saja gangguan yang bisa terjadi ayah dan bunda? Satu, anak misalnya perhatian dan fokus belajarnya menjadi rendah. Yang kedua, bisa anak-anak terjadi speech delay. Kemudian bisa juga anak jadi mudah tantrum. Bahkan bisa juga anak-anak mengalami permasalahan belajar karena terlalu banyak menggunakan gadget. Kalau tadi kita membahas dampak negatif terkait gadget, maka di sisi lain gadget juga memiliki dampak positif sebenarnya. Apa saja Bu Puji dampak positifnya? Salah satunya adalah misalnya bisa memberikan informasi pengetahuan yang berlimpah karena anak-anak bisa belajar apapun dari gadget. Bisa belajar tentang binatang, tumbuhan, memasak, belajar life skill tertentu. Jadi gadget itu terutama di konten-konten internet bisa memberikan berbagai limpahan pengetahuan yang bisa anak-anak itu belajar secara mandiri. Kemudian yang kedua, gadget juga bisa menstimulasi kreativitas anak. Bahkan gadget itu di era pandemi menjadi sarana pembelajaran yang bisa digunakan untuk anak-anak untuk menemani Ananda belajar. Yang pertama, ayah dan bunda, pastikan kita membuat kesepakatan tentang jadwal kapan boleh, kapan tidak boleh anak bermain gadget, lalu durasinya berapa lama, serta apa saja yang boleh ditonton. Ada sebuah penelitian yang menyatakan bahwa usia tertentu itu sebenarnya menurut hasil penelitian tersebut ada durasi waktu yang direkomendasikan, misalnya usia 0 sampai 2 tahun itu bahkan tidak boleh diperkenalkan dengan gadget. Kemudian kalau usia 3 sampai 5 tahun itu adalah hanya 1 jam per hari. Usia 6 sampai 12 tahun hanya 2 jam per hari, dan usia 13 sampai 18 tahun itu boleh 2,5 jam per hari. Kemudian ayah dan bunda, yang kedua, pastikan kita sebagai orang tua memiliki kemampuan literasi digital. Karena walau bagaimanapun, kemampuan penggunaan dan memanfaatkan teknologi itu harus kita belajar karena mengimbangi kemampuan anak-anak dalam menggunakan teknologi digital. Karena anak-anak itu ayah bunda tidak kita ajari saja, mereka akan terampil belajar secara mandiri. Ayah bunda pasti akan kaget tiba-tiba bisa mendownload game sendiri, bisa menonton film tertentu gitu. Bahkan kita sendiri bingung gimana cara menginstal game begitu ya. Jadi ayah bunda, kita sebagai orang tua harus mampu minimal misalnya kita tahu bagaimana men-setting gadget tersebut agar aman untuk anak-anak. Karena kemampuan literasi digital ini menjadi sangat penting, tidak hanya bagaimana mengoperasikan tapi juga memanfaatkannya. Mungkin pertanyaan ayah bunda, emang literasi digital itu apa gitu ya. Jadi ayah bunda, yang dimaksud dengan literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat komunikasi atau jaringan dalam menemukan, kemudian menggunakan, membuat informasi, dan kemudian memanfaatkannya tentu saja secara bijak, sehat,
cermat, dan tentu saja patuh hukum dalam rangka membina komunikasi. Karena banyak kalau misalnya kita tidak mengedukasi anak-anak kita, bisa terkena undang-undang ITE. Yang ketiga, awasi dan temani anak-anak ketika bermain gadget. Pastikan ayah bunda konten yang ditonton, yang dimainkan anak-anak kita itu bebas dari kekerasan, bullying, pornografi, dan juga porno aksri. Dan kalaupun misalnya kita bisa memilih film-film yang akan ditonton oleh Ananda, pastikan film tersebut mengandung muatan edukasi dan memberikan pengetahuan positif pada anak. Kemudian ayah bunda jangan lupa, yang keempat penting dalam sebuah keluarga membuat momen atau kegiatan tanpa gadget. Kenapa menjadi sangat penting? Karena sebenarnya ini untuk meningkatkan attachment, ikatan kita dengan anak-anak. Kegiatan apa misalnya yang bisa kita lakukan di mana kegiatan itu kegiatan tanpa gadget misalnya. Satu, ketika berkumpul bersama-sama. Yang kedua, ketika bermain. Yang ketiga, ketika makan. Bahkan ketika akan tidur. Jadi ayah bunda harus berhati-hati karena ketika kita akan menidurkan anak kemudian kita justru membuat anak itu nonton gadget, bisa jadi anak malah kesulitan untuk bisa tidur nyenyak. Dan yang kelima, ayah bunda berikan contoh yang baik. Jadi ayah dan bunda, segala peraturan yang kita sepakati bersama anak-anak tidak hanya berlaku untuk anak-anak saja, tetapi juga berlaku untuk kita sebagai orang tua. Sehingga akan lebih bijak ketika misalnya kita sudah menyepakati ada kegiatan atau ada momen, ketika itu disepakati momen tanpa gadget, ayah dan bunda juga sama ayah dan bunda juga sama tidak boleh memegang gadget. Mungkin itu ayah bunda yang bisa disampaikan terkait apa yang harus dilakukan agar gadget itu bisa berdampak positif pada anak-anak dan menjaga anak kita tetap memiliki mental yang sehat dan tentu saja anak kita menjadi anak yang bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.